Hidup kok, Dis. Ya masih lah, kalau nggak hidup gimana saya bisa ngomong begini? Boleh nggak Nah, aku silakan. nanya, Dis? Nanya boleh, kamera nyala dulu, silakan. Bentar ya. Hmm. Coba kamu cari tempat yang bagus Guntur, biar nggak gelap-gelapan begitu. Ah, Ini dinampak, Dis. ya silakan. Apa yang mau kau tanya Guntur? Aku mau nanya, Hmm. Yesus tuh dilahirkan jadi masih apa? Masih langsung jadi Tuhan apa masih jadi bayi, Dis? Langsung jadi Tuhan atau langsung jadi bayi? Iya, maksudnya Memangnya masih 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 gini dulu apa gimana? ya kalau kita baca di dalam Injil ya bayi, dia dibungkus dengan kain lampin begitu. Dan Jadi orang-orang nangis-nangis dari gini, Majus dan nangis-nangis orang-orang tidak? dari Majus, Iya, nangis-nangis gini. kalau itu Gini tidak kan? dicatat di dalam Injil seperti itu. Ya kalau bayi kan mesti gitu, Dis. Kalau menurut Muhammad katanya enggak, katanya Berarti Tuhanmu nangis-nangis ya, Dis ya, masih kalau kalau kata Muhammad, Isa di dalam Al-Qur'an itu tidak menangis karena tidak disentuh oleh setan, katanya begitu. ya pernah jadi bayi kan, nggak langsung jadi Tuhan kan? Gini loh, kata Tuhan itu saya sudah jelaskan berkali-kali. Kata Tuhan itu sama dengan kata Tuan. Jadi ketika Yesus lahir, dia sudah sebagai sang raja. Makanya datang orang-orang dari Majus untuk datang. Dia berkata gini, di manakah bayi yang baru lahir itu, raja orang Yahudi tersebut? Kami mau datang menyembah dia. Seperti itu. Jadi Aku sejak dilahirkan dia sudah sang Mesias. Dia sudah sang Tuhan Mesias itu. Begitu. ibunya ibunya Sang Yesus Gusti Pangeran siapa, Dis? Mesias itu. Dis, Kamu fokus ke situ dulu, jangan lompat-lompat. Gini, kalau kamu mau diskusi dengan saya yang bagus, coba satu poin dulu. Di situ ya kamu sudah paham belum? paham paham lah. Oke, sekarang begini. Masalah dilahirkan, menangis dan lain sebagainya. Baik, sekarang begini. Saya tanya kamu balik boleh nggak? Nanti kalau kamu ketakutan, Boleh dong. kamu kalau ketakutan satu tim kamu sama RK. Nggak berani ditanya. Boleh. Boleh berani ditanya nggak? Berani, berani. Oke, kalau berani ditanya baik. Jadi begini. Menurut ilmu kedokteran, ya, seseorang yang baru dilahirkan itu dia pindah alam. Dia yang tadinya bernapas dengan plasenta di dalam perut, dia bernapas dengan plasenta. Setelah keluar dari perut, dia bernapas dengan paru-paru. Nah, makanya ketika bayi keluar dari rahim ibunya, maka dia itu harus menangis. Supaya apa? Ya, Supaya tenang. Belum selesai, saya ee belum selesai. juga kan, Dis? Juga kan? Saya ngomong belum selesai, coba dengarkan dulu. Dengarkan. Juga Ketika kan? seseorang, kalau kamu diskusi tujuannya bagus, saya ladenin. Kalau kamu cuma mau maki-maki, nanti saya keluarkan jurus-jurus saya. Nanti kalau kalian nangis semua nanti. Ya, Gini, ya, kamu datang ke terus. sini mau diskusi yang bagus apa mau cuma maki-maki? Yang bagus lah. Nah, Biar kalau kamu kamu dapat juga diskusi ya. yang bagus gini, kalau kamu diskusi yang bagus, nggak usah kekanak-kanakan gitu. Sanggup? Kamu diskusi tidak kekanak-kanakan, sanggup nggak? Sanggup, biar kamu Oke, dapat juga ya. baik. Kalau sanggup, kamu saya turuti. Tapi kalau kamu tidak sanggup, kamu gabung sama diskusi yang kekanak-kanakan gitu, maki-makian di sana kamu cocoknya. Gitu. Kalau di tempat saya, zaman-zaman seperti itu sudah saya tinggalkan. Itu zaman-zaman orang baru debat itu yang kayak begitu-gitu. Ya, Biar, gini. ayo lanjut, Dis. Biar kamu Baik, saya dapat juga lanjutkan. ya, Dis. Saya lanjutkan. Lanjut. Jadi menurut kedokteran itu seperti itu. Dia menangis karena apa? Karena katup katup paru-paru itu harus kebuka dulu. Baru masuklah udara sehingga dia bisa bernapas. Makanya kalau bayi lahir tidak nangis itu bahaya. Dia bisa meninggal karena dia lupa bernapas. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Menurut
menurut sang Nabi, apa penyebab bayi menangis? Silakan. Ya karena masih bayi lah. Iya, disebabkan apa? Ya karena Tuhanmu masih bayi, jadi ya menangis lah. Ngenge juga. Waktu bayi dilahirkan menangis, menurut sang Nabi itu disebabkan oleh apa? Nah, nggak tahu dia kan? Itu karena menurut sang Nabi karena ditusuk oleh setan. Coba, apakah kamu percaya itu? Setan. Percaya sama itu nggak? Hah? Kenapa? Siapa? Berarti Yesus ditusuk setan. Kayak itu nabimu yang ngomong gimana? Nabimu ngomong begini, setiap bayi yang lahir itu menangis. Karena apa? Karena ditempeleng dan ditusuk oleh setan. Kecuali Mana dalilnya? Oke, Nggak, baik, dalilnya mana? baik. Kalau kamu mau dalilnya baik. Kalau kamu sehat, kamu pasti meninggalkan orang tidak waras. Baik, saya balikan kamera saya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Itu bisa kamu suruh diam dulu nggak itu yang berisik itu? Jangan mengada-ngada ya, Dis. Baik, ya, Ini biar perhatikan. kamu dapat hidayah ini, Dis. Oke, Karena kamu banyak setannya. bentar. Saya akan tunjukkan dalilnya ya. Baik. Jangan ngarang kamu, Dis. Oke, iya, tenang. Saya balikan kamera saya. Kamu nggak percaya ya bahwa ini ajaran nabimu. Baik, kita bacakan ya. Nih hadisnya. Oke. Saya tuliskan. Kelihatan? Oke. Artinya. Dis, Arabnya baca dulu, Dis. Jadi artinya salah ini. Arabnya bacalah dulu. Katanya kamu 12 tahun belajar. Oke. Kalau dibaca Arabnya artinya berubah. Bacalah Arabnya dulu. Iya, saya tanya dulu sama kamu. Kalau Arabnya dibaca artinya berubah gitu. Jadi Lah, lain gitu. Masa langsung artinya yang dibaca Arabnya lah dulu, Jadi baru ini artinya. jadi ini diartiin ini buat apa ini? Nggak ada gunanya nih diartiin ini. Bukan, Dis, biar masa artinya yang Kau udah dibaca, jurus, kau udah mulai jurus nih, jurus supaya orang tidak jadi murtad. Kamu 12 tahun. Baca aja katanya Arabnya, nggak usah baca artinya. Nah, gitu, betul. Kan? Tulis tuh Baik, kan, saya 19 bacakan. Quran. Saya bacakan. Baca Arabnya dulu lah. Ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk. Oke, sekarang Anda sudah percaya bahwa tenang. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada Anda, betulkah bayi menangis disebabkan ditempeleng oleh syaitan? Meninggal kowe. Tenang dulu. Saya tanya dulu sama kamu. Aku jawab. Betul. Aku jawab. Haduh. Ya? Kalau ditanya sudah mulai jurus Bis. RK ini. Kalau ditanya ini. Berarti Tuhan. Kalau ditanya udah keluar jurus RK ini langsung muter. Nah, Aku jawab langsung. Pertanyaan saya, betulkah bayi betulkah Kena bayi kau menangis akibat ditempeleng oleh syaitan? Berarti Tuhanmu ditempeleng sama setan. Oke, baik, saya Betul. bacakan Nah, selanjutnya. itu kan? Saya Kena bacakan kau selanjutnya. sekarang, Tenang. Baik. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk, yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam. Betul? Maryam Tuhannya Betul. siapa dia? Tenang. Kecuali siapa? Yesus ditempeleng sama setan kan? Kata kamu, Tenang. kan? Pertanyaan saya, kecuali siapa? Yesus ditempeleng sama setan kan? Tuhanmu kan?
Udah saya bilang teman-teman. Kena kau. Mereka ini Kena kalau kau. ditanya langsung meninggal. Apa pula meninggal? Ya kan betul kamu Kamu nanya. kan tadi bertanya kepada Aku saya jawab. tentang bayi Yesus. Saya sudah jawab sama kamu. Kamu bilang, berarti Tuhanmu nangis-nangis waktu bayi. Oke lah, saya turuti maumu. Sekarang saya balik. Saya balik pertanyaannya. Menurut ilmu kedokteran, bayi itu memang wajib menangis. Supaya apa? Supaya katup paru-parunya itu terbuka. Karena dia pindah. Dari yang bernapas tidak dengan paru-paru di dalam badan, bernapas dengan plasenta, pindah keluar rahim, masuk ke ruangan yang ada ini, ada udara. Tenang, tenang. Aku nanya dulu. Tenang dulu, tenang. Setelah Gunanya itu, apa jadi bayi, jadi nah, manusia? ya udahlah, Gunanya kau tidur apa? di bawah sana. Iya, kau tidur di Gunanya bawah sana apa? kalau begitu. Ya, Ya, oke, Goto. Tadinya apa, Goto? Anda tadinya apa? kenal lagi dengan saya parah kau ini. Iya, iya, kan banyak yang belum kenal, Goto. Jangan marah-marah sih. Kenapa sih orang datang marah-marah? Ada apa sih? Gini, apakah kalian ini lagi pada gini sebentar? Apakah kalian ini lagi pada tongpes semua atau gimana? Bawaannya tuh marah aja, bom marah ngamuk. Apa lagi pada tongpes apa lagi gimana sih? Gimana? Lagi pada tongpes kah? Heran saya. Slow saja gitu loh. Hidup ini slow saja. Begitu loh. Kita syukuri saja sih. Seperti kata lagunya The Massive. Syukuri apa yang ada. Itu loh. Hidup adalah anugerah gitu. Oke. Goto. Kenapa yang Coba kenalin diri dulu, Goto. Benar nggak, Goto, bahwa Anda ini seorang mualaf? Oh iya, betul. Saya mau Tadinya dari apa, Goto? saya dari gereja Okumene. Gereja Okumene. Oke, silakan Goto. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke, kemarin itu kan ada kau diskusi dengan Putri Sulawesi. Kau bilang itu tidak ada kata ketuhanan di Bible. Kan begitu, Bang. Kata Betul ya? ketuhanan. Iya, Di mana itu ada kata ketuhanan itu di mana? itulah yang saya katakan. Kalau baca Bible itu, Bang, bacanya itu jangan lompat-lompat. Usahakan dari Kejadian sampai Wahyu, kan begitu. Udah Kita saya paham, baca. Gini, ini coba kalau misalnya saya selip, kalau misalnya saya tidak menemukan, silakan saya itu dikoreksi. Saya itu orangnya sangat terbuka, open minded. Ya, begini. Oke, kalau gitu. Sebentar Goto, gini. Selama saya membaca Al-Quran dan juga membaca Alkitab, itu sudah saya baca sampai habis. Dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah saya baca sampai habis. Bukan cuma sekali dua kali saya baca sampai habis. Al-Quran juga sudah saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Bukan cuma sekali juga saya baca sampai habis. Tidak pernah saya ketemu di situ ketuhanan. Kalau saya salah, coba saya diingatkan. Siapa tahu saya lupa. Coba silakan. Iya, oke. Jadi dalam Bible itu kan ada ya, kalau abang buka 2 Tawarik 9 ya, kita 2 Tawarik 19 ayat 11 di situ kan jelas. 2 Tawarik sebentar. 19 ya, 19 ayat 11 versi lain. Sebentar. Saya balikan dulu kamu saya buka dulu Alkitab saya ya. Silakan. Saya cari kacamata dulu. Saya balik kamera saya, kita tunjukkan nanti. 2 Tawarik berapa? 19. 2 Tawarik 19. Ayat 11. Oh, sebentar saya balikin dulu. Bentar. Ayat 11. 2 Tawarik berapa? 19 ayat 11. 2 Tawarik 19. 2 Ayat 11. 2 Tawarik 19 ayat 11. Ayat 11. 19 ya. Oke, silakan. Tahu ya lemot. Saya buka laptop dulu Bang ya di sini. 19 ayat 12. Ayat 11. 19 ayat 11. Oke. 19 ayat 11 saya bacakan ya. Ya. Dengan ini imam kepala Amaria, betul itu? Oke, dengan ini 2 Tawarik 19 ayat 11. Oke, kita Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu gitu. Betul? Ya. Ayat itu yang Anda maksud? Ya, betul, silakan. Oke, dalam segala perkara ketuhanan. Oh, ketuhanan dan zebaja
bin Ismail. Oke, ada ternyata kata Betul nggak? ketuhanan di sini ya. Oke. Betul nggak? Baik, betul. Betul ya? Perkara silakan. ketuhanan dan zebaja. Oke. Saya baca terjemahan lain ya. Oke, silakan. Di dalam terjemahan lain, coba kita ambil ini pas yang terjemahan lain ya. TL misalnya terjemahan lama. Bahwasanya Amaria imam besar adalah penghulu kamu dalam segala perkara Tuhan. Kalau terjemahan yang AYT, imam kepala Amaria adalah kepemimpinanmu dalam segala perkara Allah. Atau kalau kita pakai yang terjemahan ini, BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, Ya. Imam Agung Amaria, kuberi kekuasaan tertinggi atas segala perkara yang menyangkut hukum-hukum agama. Ya. Itu maksudnya. Ya, itu kan tata cara peribadatan ya, bahwa mereka mengakui bahwa poin-poin dari ketuhanan itu ada dalam ajaran mereka, kan begitu Bang? Poin dari Ya. narasi itu. Iya, makanya yang saya maksud tuh begini. Diskusi ini sering kacau begini, Goto. Ketika kita berbicara mengenai kata Tuhan ini, banyak, saya tidak tahukah apakah Anda termasuk atau tidak ya. Banyak orang berpikir atau membuat definisi baru tentang kata Tuhan ini yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran maupun Alkitab. Oke, Seperti silakan. itu. Nah, Ya. yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, Goto, Anda sepakat atau tidak, Goto, bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab itu sebenarnya Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya tidak ditulis dalam bahasa Indonesia? Ya, betul. Betul, Oke. Al-Quran itu Arab. Bible Oke, itu Yunani. Arab. Betul. Jadi sebenarnya kata Tuhan itu tidak pernah ada di dalamnya. Anda setuju? Ya, betul, Anda betul, tidak betul, memenuhi betul. persyaratan untuk direkomendasikan telah dibatasi per 10 menit ke depan karena Jangan Bang Goto meribut, tidak kawan-kawan. memenuhi panduan. Kenapa ini Anda begini, Goto? Ayo, kenapa bisa? Berarti Iya. saya di-report. Ya, kawan-kawan Anda mereport saya. Iya, belum tentu. Anda tidak memenuhi panduan komunitas. Ini ada apa Anda ini? Nah, diskusi kita tidak ada menghujat, tidak ada apa. Saya bicara santai kok. Kenapa bisa? Berarti kawan-kawan Anda mereport saya di Coba bawah. Anda naik ulang ya. Oke. Oke, Anda naik ulang. Coba. Oke, saya turunkan dulu. Teman-teman, kita kena pembatasan lagi. Bentar ini, Bang. Ya, silakan Goto. Oke. Ya, jadi kalau kita baca tadi 2 Taurat 19 ayat 11 kan jelas di situ bahwa mereka berbicara tentang sistem peribadatan, tentang pengakuan mereka terhadap ketuhanan ya, sosok ketuhanan. Tapi Anda memajukan Bukan gini. Ketuhanan yang ada di sini tadi perkara-perkara tentang Tuhan dalam urusan perkara Tuhan. Itu maksudnya. Kalau kita baca Betul, terjemahan-terjemahan lain. Betul. Oke, jadi kita sepakat ya bahwa Bible dengan Al-Qur'an itu tidak dibuat atau tidak bukanlah terjemahan ya bahasa Coba Inggris Goto, ya, ada tapi suara Bible berisik di belakang itu apa? Suara apa itu? Aduh, parah. Tunggu. Oke, masih kedengaran, Bang? Masih kedengaran? Masih. Masih Oke, kedengaran? coba. Sebentar, ini Sudah saya masih kedengaran? Sebentar, ini saya blokir dulu aja nih ya. Kunfai cium satu batu ini Noise saya ya? blokir. Sebentar, Noise, saya Bang. blokir dulu. Orang ini saya blokir dulu sebentar. Oke. Noise. Sebentar. Ini yang komen-komen seperti ini, mau yang Islam mau yang Kristen, itu saya blokir dulu sebentar. Ini rayap lumpur ini juga saya blokir dulu. Jadi mereka-mereka ini membuat diskusi itu menjadi ajang hujat-hujatan, bukan diskusi yang benar. Udah saya blokir itu. Oke, gini Goto. Kita sama-sama sepakat bahwa baik Alkitab maupun Al-Quran itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Sehingga sebenarnya kata Tuhan itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun tidak pernah ada di dalam Alkitab bahasa aslinya. Nah, makanya sekarang kita ini biar tidak berulang-ulang debat seperti ini, biar tidak seperti debat kusir seperti pendebat-pendebat awam,
Coba kita cari bahasa aslinya Tuhan ini apa sebenarnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Injil. Nah, setelah kita cari bahasa aslinya, kata Tuhan di dalam Injil itu ternyata kata kurios. Nah, kata Tuhan di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada kata Rob dan ada kata Theos. Setuju? Masih dibisukan Goto? Rab saja Rab. Ya kalau Al-Quran kan kata Rab, tidak ada kata Theos. Theos itu kan Bible Yunani. Oke, kata Rob. Begini. Jadi banyak orang itu datang kemari dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu salah. Gitu. Contohnya orang tadi, sebelum kamu tadi datang ke sini Goto, ada tadi tanya begini, Yesus waktu lahir bayi dulu baru jadi Tuhan atau gimana? Apa langsung Tuhan? Jadi kalau sebenarnya kalau pertanyaan itu mau dimurnikan lagi, mau kita bikin lagi dia semurni mungkin, dia nanya begini. Ketika Yesus lahir, dia sudah kurios apa bayi? Begitu. Atau kalau mau dimurnikan lagi pertanyaan dia, ketika Yesus lahir, dia sudah Mesias atau bayi? Jadi sebenarnya pertanyaannya ini udah salah, begitu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda nih. Goto. Coba nyalakan, jangan dibisukan Goto. Silakan. Oke. Itu kata kurios di dalam Alkitab ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada kata Rob, betul? Betul. Oke. Kata Rob itu bisa nggak digunakan untuk manusia? Ya. Ya tergantung kata keterangannya. Jangan Bang. bilang tergantung Dalam dulu. gramatikal, ya. Begini, jangan bilang tergantung dulu. Kalau udah tergantung ini repot nanti kita. Bisa nggak kata Rob itu untuk manusia, boleh nggak? Oke, begini Bang. Kalau dalam bahasa, oke, tunggu. Saya sebelum saya jawab ya. Dalam ilmu nasorok Bang, nahu dan sorok tata bahasa, baik gramatikal Arab maupun Indonesia, kata Rab itu berarti tuan. Kan begitu, tuan itu bisa disematkan untuk manusia, bisa disematkan untuk Tuhan pencipta alam. Tergantung kata keterangan yang mengikuti di belakangnya. Baik. Jadi Ya, itu sebenarnya sama itu. Jadi kata kurios juga seperti itu. Kata kurios itu arti sebenarnya itu adalah tuan. Nah, cuman sekarang di bahasa kita ini tuan dengan Tuhan ini sekarang udah sesuatu yang berbeda. Padahal bahasa aslinya itu sama itu. Nah, makanya kalau kita menggunakan yang tuan ya, yang tuan, sebenarnya pertanyaan itu udah salah. Waktu Yesus lahir, dia bayi apa tuan? Begitu. Memang salah pertanyaan begitu. Itu saya rasa kalau kita yang tidak ngerti. Betul, Ya, makanya salah, saya Bang. bilang. Betul Goto, makanya saya bilang inilah yang membuat, ini bedanya. Ada yang diskusi yang dilakukan orang-orang awam, ada yang diskusi dilakukan orang-orang yang sudah lama diskusi, udah terpelajar. Makanya Goto, saya itu pengen supaya kita ini mendidik para penonton-penonton ini yang awam-awam yang nggak tahu apa-apa. Nah, sekarang begini Goto, intinya sekarang ini kan kita sudah jelas perbedaan kita. Bahwa Tuhan Anda itu adalah Allah. Tuhan kami adalah Bapa di sorga. Jadi kepada Bapa di sorga lah kami mengabdi. Karena dia Tuhan kami, dia sang pemilik kami. Nah, sedangkan kalian, Tuhan kalian, majikan kalian, yang kalian menghamba mengabdi kepadanya adalah Allah. Nah, bagaimana cara mengabdi, menghamba kepada Allah? Yaitu dengan cara mengikuti perintah-perintah yang diajarkan oleh Muhammad. Dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad. Betul? Betul. Nah, sementara di tempat kami, iman kami, juga seperti itu. Bagaimana cara kami menghamba kepada Bapa di surga? Bagaimana cara kami berbakti kepada Bapa di surga? Dengan cara mengikuti apa yang disuruh oleh Yesus. Dan dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan, yang disuruh oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Itulah Tritunggal itu Goto. Bapa,
Sang Putra dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Satu bukan berarti Yesus itu Bapa, bukan. Sama seperti di dalam Alkitab dikatakan, lalu manusia itu, yaitu Adam yang laki-laki dan perempuan menjadi satu. Adam dan Hawa itu jadi satu. Tetapi bukan berarti Adam jadi Hawa. Hawa adalah Adam, Adam adalah Hawa. Bukan begitu maksudnya. Nah, seperti itu juga Goto. Maksudnya adalah, kalau kami mengikuti Tuhan Yesus, menaati Tuhan Yesus, itu bukan sesuatu yang menyakiti Bapa di sorga. Melainkan itu adalah cara kami untuk mentaati Bapa di sorga. Begitu. Jadi Yesus bukan satu otoritas lain, bukan tuan lain dia. Dia bukan majikan yang lain, tetapi tuan otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Karena dia sang Mesias, Mesias yang datang daripada Bapa di surga. Nah, itulah iman kami. Nah, sekarang iman kalian kan juga seperti itu. Bahwasanya mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah. Taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Nah, sekarang ini Goto, biar kita tidak debat kusir seperti para pendebat-pendebat awam. Sekarang kita bicara saja perbedaan-perbedaan ajarannya. Begitu. Oke. Kita selesaikan dulu ini kata Tuhan ya. Sebenarnya yang falasio itu hanya orang Indonesia. Kalau di luar sana, masalah Tuhan disematkan kepada Rasulullah, Tuhan sama disematkan kepada Yesus atau Isa sama aja, tidak ada masalah. Ya, yang masalah ketika masuk ke Indonesia, di mana kata Tuhan dirubah menjadi kata Tuhan, akhirnya di KBBI disahkan sebagai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Tuhan itu berarti ya berpisah makomnya dengan Tuhan. Ini yang masalah. Ketika lain memperparah ini dengan merubah terjemahan kurios menjadi teos, Tuhan menjadi Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13 kan begitu. Jadi kunci perdebatan ini yang diprotes oleh Biblika Center juga Jonathan Purnomo dengan mengatakan ada 6.577 kesalahan terjemahan Bible terbitan Lai. Di sini sebenarnya menjadi fokus. Jadi sebenarnya kesalahan ini hanya pada Bible Indonesia, bukan Bible luar, Bang Edis. Oke. Nah, sekarang begini Goto. Sekarang begini. Intinya kan kalian mengakui bahwasanya kalian pun memiliki yang namanya dua rob. Nah, sementara mengapa kalian mempermasalahkan bagaimana kami memiliki 3 kurios? Kalau misalnya ada satu kurios kami yang tidak berasal dari Bapa di sorga, nah itu yang disebut sebagai melanggar titah pertama itu. Jangan ada padamu otoritas lain. Di dalam hukum yang pertama, dalam hukum Taurat itu, yang diberikan kepada Musa, jangan ada padamu Allah atau ilah asing. Nah, sekarang apakah Roh Kudus itu menjadi ilah asing? Kan tidak, karena Roh Kudus itu yang datangnya dari Bapa di surga, begitu loh. Nah, jadi supaya kita ini ngerti apa sih yang kita pertegas adalah perbedaan ajaran, bahwasanya Bapa di surga itu bukan Allah, tidak sama, jangan disama-samakan. Karena pengajarannya berbeda. Masih dibisukan Goto? Itu kan ada disebutkan ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita merujuk ya Keluaran 3 ayat 15, bisa mungkin dibuka dulu Keluaran 3 ayat 15, baru kita sambungkan dengan perintah 10 firman Tuhan ini ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Sementara banyak aliran Kristen menyebut nama Elohim itu dengan Yesus. Bahkan Gilbert mengatakan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Itu pendeta Gilbert ya. Ada itu videonya di YouTube-nya, silakan. Baik, kalau gini. Kita pahami dulu Keluaran 3 ayat 15. Bagaimana tanggapan Anda dengan Keluaran 3 ayat 15 itu? Baik, sebelum ke situ dulu Goto. Karena kalau ke situ nanti itu sudah berbicara internal kekristenan. Begini Goto. Yang ingin saya tegaskan dalam diskusi lintas agama ini, bisakah kita ini mengakui bahwasanya Allah itu bukanlah Bapa di sorga? Bisa nggak kita bikin itu?
kalau gitu gini, ya saya jawab dengan realitas saja ya. Begini Bang Edis, kenapa orang-orang Yahudi ketika tidak ada sinagoge, mereka maunya masuk masjid dan masuk gereja dengan alasan menurut orang Yahudi Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah Islam karena sama-sama Esa. Yahudi siapa dulu Goto? Jangan bilang begitu Goto. Begini. Sekarang begini aja Goto. Gini, apakah nah ini? Begini Goto. Goto, kalau kita ngomong rabi-rabi, saya juga bisa tunjuk rabi yang lain. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan asing. Kalau seperti itu patokan kita nanti kacau. Janganlah kebenaran itu ditujukan kepada Rabi A. Mentang-mentang Tovia Singer bilang begini, oh maka bukan begitu. Masa gitu pola pikir kita? Itu namanya logical fallacy. Begini Goto, apakah di dalam Al-Quran boleh Allah itu dipanggil sebagai Bapa? Memang dalam Al-Quran itu Bang, ya, nama Allah itu tidak bisa disematkan dengan nama-nama lain. Tidak bisa. Oke. Allah tetap Allah. Taha 14 kan, surat Oke. Taha 14. Boleh nggak dipanggil dengan panggilan? Dalam budaya Islam, kan ada perbedaan budaya antara budaya Yahudi dengan budaya Islam. Kalau budaya Islam tidak mengenal sebutan Bapa kepada Allah. Bukan, maksud biar kita tidak berbelit-belit. Boleh tidak di dalam agama Islam memanggil Allah dengan panggilan Bapa? Bukan masalah boleh atau tidak. Memang tak pernah Kan disebutkan. kita tidak bisa, kita nggak ada ajar jawaban yang tegas. Begini, Bang Goto, maksud saya begini loh. Kita mendidik supaya jangan terjadi debat kusir. Sebenarnya debat kita ini udah selesai. Islam Kristen ini udah finish sebenarnya debatnya. Udah selesai. Tinggal kita ini mari sama-sama mengakui bahwa Allah bukanlah Tuhan yang dimaksud di dalam Alkitab. Bahwa Allah itu Tuhan yang diusung Muhammad, yang diperkenalkan oleh Muhammad. Itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu. Apa Oke, kalau buktinya? gitu begini Bang Edis, kalau gitu begini, kenapa Lai menggunakan kata Allah? Itu masalah. Nah, ini makanya menjadi PR gini Goto. Gini, kita jujur ya, kita fair-fairan ya. Begini, slogan LAI, apa sih slogan LAI? LAI itu kan Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, memang ini saya harus akui jujur. Memang kalau kita mau jujur-jujuran, kenapa LAI tidak menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia yang murni? Kenapa diterjemahkan ada bahasa-bahasa yang ke Arab-Araban? Sekalipun sebenarnya kalau kita mau jujur juga, bahasa Arab itu bukan sifatnya itu netral gitu. Jadi mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa apapun, bahasa itu tidak milik agama tertentu. Nah, kalaupun misalnya di dalam LAI menggunakan istilah Allah, itu tidak sama sekali tidak berujuk atau tidak bermaksud kepada Allah. Tapi karena banyaknya polemik seperti ini, saya setuju Goto. Seandainya LAI menerjemahkan ulang ya terjemahan itu, saya setuju bahwa kata Allah itu nggak dipakai lagi. Supaya apa? Supaya saya setuju. Saya setuju. LAI, gitu. Saya tidak menyalahkan LAI. Begini, saya tidak menyalahkan LAI. Dengarkan ya. Ketika LAI menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, imbasnya adalah umat muslim mengira bahwa itu Tuhannya ada di situ. Padahal, dengarkan dulu, dengarkan. Sebentar Goto. Padahal LAI ketika dia menerjemahkan Allah itu sebagai terjemahan Elohim, itu sama sekali tidak bermaksud bahwa itu adalah Tuhannya orang Islam. Nah, tetapi kenyataannya terjadi di lapangan, umat Islam berbondong-bondong mengira itu Tuhannya dia ada di situ.
Kan ini polemik yang terjadi. Sehingga berdebatlah Islam dan Kristen. Coba misalnya kata Allah itu nggak ada di situ. Pasti orang Islam waktu baca, oh nggak ada kok Tuhan kami di sini. Karena ini gini ya, kita mau jujur-jujuran nih. Saya kasih contoh. Ini udah pernah saya kasih kemarin-kemarin. Nih ya. Kemarin-kemarin ini sudah pernah kita tunjukkan dan kita tunjukkan lagi nih, ya. Dan ini banyak membuat orang mualaf ini. Ya seperti Goto ini, ya kan? Bentar. Bentar. Bentar ya. Inilah ayat yang akhirnya disalah mengerti oleh banyak orang. Lukas 11. Oke, saya tunjukkan ya. Kelihatan ya di sini ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Di sini pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini di dalam LAI. Nah, kalau orang Muslim yang baca ini teman-teman, mereka akan baca begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Alhamdulillah Yesus Muslim. Kan jadi begitu. Ini imbasnya loh teman-teman. Imbasnya itu begitu. Nah bayangin teman-teman. Bayangin. Ada orang Kristen. Tidak pernah dengar apologet. Tidak pernah dengar yang namanya perdebatan-perdebatan seperti ini. Datang. Bro, lu Kristen? Iya. Ngapain lu ke Yesus ke bukit untuk berdoa? Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Coba nih, Muslim gak Yesus? Dia berdoa kepada Allah. Kami berdoa kepada Allah enggak? Muslim, masuk Muslim kau. Mualaf dah, mualaf. Mualaf seketika. Seketika itu juga dia mualaf. Nah, makanya saya bilang begini. Supaya ini tidak disangka oleh orang-orang Islam dan orang-orang Kristen awam bahwa itu adalah Tuhannya orang Islam. Saya setuju kok kalau kata Allah itu dibuang aja dari LAI. Setuju saya. Itu Anda setuju ya? Masalahnya begini Bang Edis. Yang mengatakan Yesus is Muslim pertama kali itu bukan orang Islam. Justru Master Teologia. Silakan Anda cek namanya itu adalah Robert Sniger ya. Dalam bukunya ya, Yesus is Muslim, Jesus does really love me. Kata Robert Sniger bahwa ya, cuman yang saya maksudkan begini Goto, gini. Kalau kita mau sama-sama jujur, gini Gosto, gini, kejujuran itu tidak boleh hanya berasal dari satu pihak. Itu kan Anda duluan tuh. Saya selalu berusaha untuk bersifat yang namanya objektif. Nggak ada saya bela-bela. Saya akan berpihak kepada kebenaran. Begini Goto. Sebenarnya Goto, LAI itu tidak bermaksud bahwa kata Allah di situ itu adalah Allah. Sama sekali bukan itu maksudnya. Kata Allah itu yang ada di dalam LAI itu diterjemahkan dari kata Theos maupun kata Elohim. Yang artinya merujuk kepada Elohim Israel. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Itu maksudnya. Bukan Allah yang dipromosikan oleh Muhammad. Itu juga harus kalian akui jujur. Ya, saya ngerti. Tapi pernyataan pendeta Rasman Saragi, kalau Anda nonton videonya kan, Rasman Saragi kan itu dari LAI ya, perwakilan LAI, itu sudah menyampaikan permintaan maaf kepada umat Muslim dengan masuknya istilah-istilah Islam ke dalam Bible. Dengan demikian dia mengakui kesalahannya. Kalau dia tidak salah, ngapain minta maaf? Itu logikanya begitu. Baik, tetapi yang perlu kita ketahui begini Goto, ketika Alkitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia kan mayoritas kan Muslim. Nah,
Kemudian bahasa Indonesia kan sudah banyak mengadopsi bahasa-bahasa Arab sehingga harus dipakai istilah-istilah seperti itu. Kita tidak tahu ya apakah LAI melakukan penginjilan terselubung yang kadang-kadang bisa menyerang kena kepada dirinya sendiri atau bagaimana. Tapi sebenarnya teman-teman, masalah di sini itu adalah masalah pengetahuan saja. Kalau sama-sama tahu, kalau sama-sama ngerti maksudnya, sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah di tengah-tengah orang awam. Seperti tadi, Yesus berdoa kepada Allah ini. Udah jelas ini Yesus Muslim berdoa kepada Allah. Kan jadinya seperti itu. Bang Edis, menurut sejarah ya, yang tercatat, Stamford Raffles memang bekerja sama dengan Abdul Qadir Munsy. Itu pun Stamford Raffles pada 1825 sempat bertemu dengan pimpinan ABCFM, salah satu serikat penginjilan dari Amerika yang diwakili Pendeta Nathan, Pendeta Evan, ya, Anna Hesley. Itu memang menginginkan bahwa istilah Islam itu dimasukkan ke dalam Bible Indonesia, terutama lembaga Alkitab Batavia. Jadi diundanglah Abdul Qadir Munsy untuk memasukkan itu. Berarti memang disengaja untuk penginjilan terselubung. Begitu Bang Edis, itu baik. berbantah. Itu bisa saja benar, Goto. Itu bisa saja benar. Apakah mereka ingin melakukan penginjilan terselubung dengan menggunakan istilah-istilah Islam? Bisa benar, bisa salah, Goto. Jadi kita tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa itu sudah benar begitu. Enggak. Kemungkinannya bisa. Tapi Goto, poinnya begini. Saya pengen juga ada pengakuan dari kalian, orang-orang Islam. Gimana? Mau nggak kita sama-sama jujur bahwasanya apa yang diceritakan di dalam Alkitab yang kepadanya Yesus berdoa, yang kepadanya Yesus berbakti, yang kepadanya Yesus menghamba, apakah itu adalah Allah yang dipromosikan oleh Muhammad? Ayo jujur. Jawabannya udah jelas-jelas bukan. Sebentar. Karena apa? Karena Yesus memanggilnya dengan panggilan Bapa. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya dikatakan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju? Ya, betul. Betul, itu yang jadi masalah ketika nama itu berubah menjadi nama Allah, Elohim. Mestinya Elohim di situ. Makanya Indonesian Modern Bible merubah kata Allah menjadi Elohim dalam Bible mereka. Kan begitu. Coba baca Iya, Indonesian itu jangan balik-balik lagi ke situ, Goto. Gimana? Apakah kalian mengakui bahwasanya Tuhan yang dipromosikan oleh Muhammad, yang diajarkan di dalam Al-Quran, bukanlah Tuhan yang dimaksud di dalam Alkitab? Ya, jelas kita kalau seperti itu kan jelas kita. Nah, kalau seperti itu dalam surat dalam surat 14 kan situ innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata li zikri. Kan begitu. Itu bukan Tuhan Allah yang diceritakan dalam Bible, karena Allah dalam Bible Anda itu disamakan dengan Yesus dalam Roma 14 ayat 9. Coba Anda buka Roma 14 ayat 9. Kan jelas di situ Paulus sendiri yang mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan sama seperti Allah. Kan begitu bahasa gramatikalnya. Enggak, sebelum ke sana dulu gini, nanti kalau ke situ Goto nanti tambah melebar kemana-mana. Yang saya maksudkan, Paulus itu tidak pernah menyamakan Yesus sebagai Allah Bapa di surga, ya. Makanya ini semua itu berasal dari kalian tidak paham dengan apa sih Allah itu, apa sih Tuhan itu. Itu aja problemnya itu. Musa itu juga sebagai Allah loh. Tahu nggak Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun? Keluaran 7 ayat 1. Iya, makanya arti Allah itu apa sih itu loh. Kenapa kalau orang bilang Yesus Allah berarti dia itu Allah Bapa? Ini kan orang-orang dongo. Pendeta Gini berarti yang bilang. Maksud saya begini loh Goto, gini. Ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi setiap kata, gini Goto, setiap kata itu harus dikembalikan kepada pengertian yang sebenarnya, yang dimaksud oleh penulis. Ketika Paulus berkata, ketika Paulus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, maksudnya itu bukan Tuhan Bapa di surga. Maksudnya Yesus itu adalah Tuhan, maksudnya Sang Mesias. Itu loh maksudnya. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa, betul? Ya bukan lagi mah. Bagaimana? Anda nonton video Pendeta Gilbert? Saya tidak nonton. Pendeta Gilbert katakan,
Kalau Anda tidak meyakini Yesus itu Allah itu sendiri, ya Bapa itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi, berarti Anda bukan Kristen. Kan Saya tidak begitu. nonton videonya. Nah, saya kan Anda nonton, Yesus itu Allah sendiri. Ya, menurut Pendeta Gilbert. Begini Goto. Kan begitu. Oke, terlepas daripada itu Goto, kita sudah sama-sama sepakat bahwasanya Tuhan Anda yang Tuhan di dalam Al-Quran bukan Tuhan di dalam Alkitab. Nah, sekarang pengajarannya pun berbeda. Nah, coba bisa nggak Goto, kamu kabarkan nih kepada teman-temanmu yang lain untuk berhenti menyebarkan kedustaan seperti itu? Ya memang Allah dalam Islam, Bang, itu tidak sama Allah dalam Bible secara akademik. Kenapa? Karena Allah dalam Bible itu dinyatakan punya anak, Yohanes 3 ayat 16. Kan begitu. Ya sudah, berarti Sama. berarti cobalah kita ini mari dengan tegas memisahkan ini. Urus Tuhanmu, urus agamamu, kan begitu. Kenapa sekarang kalian malah gembar-gembor yang berbeda? Contoh, diundanglah ini, diundanglah itu, membahas agama Kristen dan lain sebagainya. Kan itu yang biang keladinya kan di sini sebenarnya semua. Ya maksud saya begini, lai itu cobalah fair lai supaya mengeluarkan kata Allah dari dalam Bible supaya tidak terjadi salah persepsi ya, salah pandangan ya, di mana ya, kawan-kawan Islam memandang bahwa Allah dalam Bible mereka itu kata Allah itu Allah mereka. Iya, tapi itu pun karena kalian maksa bahwa itu Allah. Masa, memang tulisannya begitu ALLAH. Iya, ALLAH kalau dibaca kan Allah, bukan Allah. Iya Allah, double L Allah. Kalau Nah, itu, kalau ya itu kalian juga yang bikin masalah itu kalian juga. Tapi itulah intinya Goto. Yang kita sampaikan di sini bahwa Allah di situ tidak sama dengan Allah, supaya orang-orang awam ini tidak tergelincir seperti itu. Ya, betul-betul itu memang begitu karena memang ada perbedaan pandangan tentang apa sosok ini atau entitas ini kan begitu. Yang masalah begini Bang Edis ya. Yang masalah begini, ketika kata Allah itu ya yang disampaikan oleh Lai itu ada turunannya. Nah, dengan demikian Islam akan memprotes kata Allah kami kalian pakai tapi kalian sebut bahwa Nah, Allah coba itu gini, turunannya. kata Allah kami kalian gini Goto, kata Allah kami kalian pakai, ini juga sebenarnya tuduhan Goto. Karena kata Allah itu sendiri, itu kan kata yang netral, begitu. Tapi kalaupun kalian itu sudah menganggap itu sebagai Tuhan kalian, ya mau gimana? Ya berarti ya dibuang aja itu dari situ, biar nggak semakin ini kalian. Ya gitu. Apa mending dikeluarkan saja seperti Indonesia Modern Bible. Indonesia Modern Bible bagus karena sudah mengeluarkan kata Allah diganti dengan Elohim. Itu kan lebih fair supaya tidak terjadi perpecahan mungkin dari sisi akidah kan begitu. Karena Islam memang menganggap bahwa Allah dalam Bible itu adalah kata Allah mereka. Nah, ini yang masalah sebenarnya. Ya, tapi kalau Anda mau fair akan menjatuhkan hukum. Masa ke para Allah? Salah itu kalau para Allah. Sementara Bible Anda teksnya berbahasa Yunani, tidak mengenal kata Allah. Kan begitu. Ya, kalau kita saling tuntutan begitu, Got. Inggris di situ Jesus loh. Betul nggak? Kan Inggris kan tidak mengenal kata Allah. Coba baca KJV. Apakah ada kata Allah di situ? Nggak ada dalam KJV. Iya, kalau kita lihat terjemahan nih, contoh ya Goto ya, di dalam hanya Isa diterjemahkannya Yesus. Kan bukan Allah itu. Nggak ada masalah. Iya, berarti kalian ingin memberitahu bahwa Isa itu adalah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu kan KJV yang buat, bukan Al-Qur'an. KJV kalau Al-Qur'an tetap Isa lo masih. Enggak ada terjemahan Al-Quran yang pakai Jesus. Versi apa itu? Terjemahan Al-Quran bahasa Inggris. Bahasa Inggris pakai Iya. Yesus? Iya. Ya kan memang bahasa Inggris kan Yesus itu. Bahasa apa itu? Nggak Itu kan nyambung abad sih, 15 Goto. baru. Ya udahlah Goto, intinya itulah.
kita sama-sama sepakat di situ bahwasanya jangan lagi teman-teman kalian itu mengajarkan kedustaan-kedustaan yang seperti itu. Mengatakan bahwa Muhammad mempromosikan Tuhan yang sama dengan agama-agama sebelumnya, itu bohong semua. Betul tidak? Betul tidak? Bagaimana mau sama Hindu, Buddha, Kristen, itu kan berbeda pandangan semua tentang Tuhan. Tidak Goto, mungkin sama. Islam Goto, sudah pasti. ini Anda nih nggak nyambung udah saya ajak ngobrol nih. Begini ya. Nggak nyambung. Goto, coba dengarkan dulu saya, dengarkan saya. Waktu Muhammad berumur 0 sampai dia jadi nabi umur 40 tahun kan, betul nggak? Betul. Dari 0 sampai 39 dia punya agama nggak? Iya, betul. Oke. Di agamanya itu dia menyembah Tuhannya siapa? Allah, betul. Tuhannya orang Yahudi nggak? Allah, betul. Goto ini kayak gini kalau diajak diskusi. Goto, coba dengarkan ya Goto ya. Dengar, Goto. Begini, Bang Pelan-pelan, Kris. sebentar Goto, pelan-pelan. Sampai umur 39, dia belum pernah menerima wahyu. Betul. Belum ada Al-Quran. Betul. Belum ada yang namanya agama-agama yang Islam, belum ada. Betul. Saya ngerti betul. Pertanyaan saya Goto, coba jujur, jangan bohong-bohong Goto. Yang dia ateis atau dia punya Tuhan pada waktu itu sampai 0 sampai 39. Ini kau tidak ngerti budaya Arab. Jadi begini Bang Edisia, nama Allah itu adalah Tapi nama sebentar Tuhan Goto, orang jangan Arab. ini udah mulai keluar. Sebentar Goto, gini. Sebentar Goto. Pertanyaan Goto, tenang Goto. Apakah dia pada waktu itu ateis? Dia ikut kepercayaan bapaknya, ibunya. Bukan Sama, ini itu yang saya tanya sebenarnya. Goto. Apakah dia ateis pada waktu itu? Ateis itu kan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Sementara bapak, ibu Rasulullah itu percaya. Aduh, gimana Goto? Pertanyaan saya Goto, inilah Goto, tenang Goto, tenang Goto. Apakah Muhammad seorang ateis waktu dia umur 0 sampai 39? Bukan Bukan Muhammad ateis. dalam Bukan sejarah, seorang dalam ateis. sejarah tidak ada Baik, ateis. apa Dalam agamanya sejarah- dia? Apa agamanya dia? Dalam sejarah tidak ada ateis. Ya, Rasulullah hanya disampaikan bahwa Rasulullah itu mengikuti keyakinan bapak ibunya. Oke, benarkah itu keyakinan para penyembah berhala di Quraisy itu? Iya betul. Siapa yang sangkal itu? Oke, berarti dia termasuk para penyembah berhala pada waktu itu. Iya, sebelum dia dapat wahyu, ya seluruh keluarga Muhammad itu masih mengikuti budaya Quraisy. Termasuk Itu yang Muhammad? bukan ateis, ya, bukan Termasuk ateis, ya, Muhammad? bukan ateis. Termasuk Muhammad jelas. Siapa mau Oke. bantain? Memang begitu Oke, sejarahnya. berarti dia seorang penyembah berhala pada waktu itu. Iya, sebelum dia mengenal Islam. Klik share dan bagikan. Baik. Setelah dia jadi nabi, Goto. Setelah dia jadi nabi, umur 40 itu, dia mempromosikan Tuhannya, agamanya orang tuanya atau Tuhannya orang Yahudi? Jelas Tuhannya, agamanya orang tuanya. Nah itulah hari yang kita harus jujurkan. Makanya saya bilang, kita kalau jujur di sini Goto, kalau kita jujur di sini, makanya di dalam Alkitab tuh betul, tegas di dalam Alkitab. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa asing. Dan hukum-hukumnya Betul, tidak betul, mereka betul. kenal. Saya Makanya, ngerti. sebentar Goto. Makanya Goto, kalau ada Tuhan yang di luar yang diceritakan dari dalam Alkitab, maka itu sudah pasti Tuhan asing, ilah asing. Berarti Anda Begitu. blunder. Anda blunder, Bang Edis. Karena kenapa? Di mana Karena blundernya? Tuhan Anda Yesus. Betul enggak? Tuhan Anda Di mana Yesus, blundernya? kan? Blundernya karena Tuhan Anda Yesus, bukan Baik. Tuhan orang Yahudi. Tadi saya sudah jelaskan itu Goto. Dengarkan Goto. Yesus datang dari Bapa di surga. Yesus adalah Sang Mesias yang datang daripada Bapa di surga. Seandainya Yesus tidak datang daripada Bapa di surga, seandainya Yesus datang dari India atau datang dari Arab,
ya, maka itu sudah pasti ilah asing. Tetapi Yesus datang dari tengah-tengah bangsa Israel. Makanya dikatakan di dalam Yohanes, tenang, sebentar Goto, tenang. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dikatakan di 14, ia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi Yesus itu Ya, Allah menunjuknya sebagai Mesias atau yang dikatakan orang yang diurapi. Kan begitu. Nah, coba. Anda yang bawa narasi mesti Anda verifikasi dengan data, kan begitu. Coba di mana itu ya, supaya kita ada edukasi ya. Karena saya tahu dalam 4 gospel Yesus hanya disebut sebagai anak Allah, hamba Tuhan, utusannya banyak sekali. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 8 ya. Yohanes 3 ayat 16, Matius 21, Yesus hanya disebut hamba perantara Tuhan. Bahkan dijelaskan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22. Itu di situ Petrus loh. Petrus langsung berkata, hai orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Itu kata Petrus. Yeremia 39 ya. Yeremia 30, Yeremia 30, Yeremia 39. Oke. Ini perjanjian lama Bang Edis. Yang saya minta dari perjanjian baru. Semua kita buka semua. Tunggu ya. Yeremia 39 ayat. Yeremia 30. Yeremia 30 ayat 9. Ayat 9-nya, oke. Kita Yeremia 30 ayat 9-nya. Nah, coba. Saya sudah buka di sini. Silakan dibaca Bang Edis. Nih, saya balik ya. Oke, udah. Ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, ini berbicara, tadi kan kamu mengatakan bahwasanya berarti berbakti kepada dua dong. Ya, ini baikannya. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka, nah ini perhatikan ya, ini yang saya bold warna hijau ini ya. Mereka akan mengabdi kepada Yahweh, ini Yahweh ya, Tuhan huruf besar semua ini Yahweh ya. Betul. Mereka akan mengabdi kepada Yahweh, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Daud di sini ini bukan tenang Goto. Yesus. Tenang, saya kan lagi ngomong, tenang sih Goto, jangan marah-marah Goto. Ya. Yesus di situ. Baik, kepada Daud di sini, Daud ini bukan berbicara mengenai Daud yang sudah meninggal. Daud ketika ayat ini ada, ini udah meninggal Daud ini. Ya, nah, Daud yang akan dibahas sebentar Goto. Saya lagi ngomong. Kalau kita ngomong semua ini kapan kita selesai diskusi Goto ya? Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan. Ini berbicara tentang Mesias yang akan datang ini. Nah, perhatikan di sini kata mengabdi ini, kita lihat bahasa aslinya ya. Oke. Kelihatan ya? Kita baca bahasa aslinya di sini. Nah, 5647 ya. Kata mengabdi itu ya, kata mengabdi. Ya, bentar. Kadang-kadang dia nerjemahin sendiri. Nah ini, abad. Nah ini kata yang sama ini. Ini kata dasar ibadah ini. Kata dasar yang membentuk kata dasar ibadah atau avodah. Nih. Itu mengabdi, bukan ibadah di situ. Gimana ceritanya itu? Aduh, ketemu lagi sama orang-orang kayak begini. Goto, kata avod ini kata-kata yang membentuk kata ibadah nih loh. Dalam terjemahan baru TB, itu kata itu diterjemahkan beribadah, bekerja, tahluk,
beribadahlah, melakukan berbakti, menjadi hamba, mengerjakan, memperbudak ini. Makanya Goto, kalau kita ngelihat ini, apakah perbaktian, gini loh. Tadi kan Anda mengatakan, oh berarti berbakti kepada ilah asing dong. Berarti menghamba kepada otoritas lain. Loh, Alkitab yang ngomong bahwa pada waktu itu mereka akan berbakti kepada Tuhan Yahweh dan kepada Daud yang akan dibangkitkan. Nah, Daud yang akan dibangkitkan itu berbicara sang Mesias yang akan datang. Jadi itu di mana datangnya itu? Daud yang apa? Ya di bawah sana, Goto. Ya tidur kau di bawah sana, Goto. Di bawah sana. Halo, selamat malam yang satu iman. Selamat malam, Bang. Selamat malam, selamat siang ah. Selamat malam kok dari Selamat malam siang. ya. Dari Ya, siang. selamat siang. Ya. Oke. Oke, Bang, Abang, Oke, Bang. Abang Kristen. Kristen, Bang, Kristen. Oke, Abang kesini mau sepakat dengan saya atau mau berbeda? Kalau sepakat di bawah saja, Bang. Saya bertanya dulu, Bang. Bang Oke, Edis, silakan. bisa bertanya? Iya, silakan. Abang percaya Tritunggal bukan? Tritunggalnya versi bom-bom, Tritunggalnya versi itu saya nggak percaya. Tapi kalau Tritunggal yang dimaksud di situ adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang satu, saya percaya. Tapi kalau Itu arti Tritunggal itu apa itu, Pak? Bang Adis? Tritunggal itu berbicara mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Gitu. Terus ada lagi nih, kenapa ada Tritunggal, Pak? Tritunggal itu sebenarnya pertama kali yang mencetuskan kata Tritunggal itu namanya Tertullianus. Yang menubuatkan itu siapa, Pak? Bang Edis. Menubuatkan? Maksudnya menubuatkan gimana? Nggak ada Tritunggal itu dinubuatkan. Yang menuliskan Tritunggal itu siapa? Yang memesan Tritunggal itu siapa? Menuliskan, yang merumuskan sebenarnya. Yang merumuskan itu namanya Tertullian. Oh, betul. Betul sekali. Berarti Abang mengajari A, gereja B, gereja C itu udah beda-beda. Makanya saya nggak mau ke situ. Kalau kita sudah berlebih-lebihan, jangan mengklaim bahwa itu benar begitu. Atau itu sudah pemahaman yang benar. Bisa salah, Bang. Namanya pemahaman orang udah kayak macam dia pernah ke surga, kecuali dia udah pernah ke surga begitu. Kalau seperti itu saya tidak percaya. betul kali, Bang. Kan itu yang saya bilang, yang saya maksud dibuang ke tong sampah. Oh. Makanya pada waktu saya diskusi dengan Elia Miron, itu sebenarnya konteksnya. Pada waktu saya diskusi dengan Elia Miron, terjadilah di situ apa yang dimaksud Tritunggal oleh Elia Miron, yang harus dijelaskan itu. Ya, yang dijelaskan sama dia seperti tubuh, jiwa, dan roh. Yang ketiganya adalah satu. Seperti itu. Kalau yang seperti Gini loh, Bang Edis, apakah sependapat Bang Edis sama Elia Miron Tritunggalnya? enggak. Kenapa nggak sependapat? Karena penjelasan dia itu jatuhnya bukan Tritunggal, tetapi sepertiga. Oh. Karena menurut dia, kalau pemahaman dia itu tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu 3 pribadinya, seperti tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau misalnya satu diumpamakan seperti manusia, seperti tubuh, jiwa, dan roh. Kalau misalnya tubuhnya mati, apakah masih bisa disebut sebagai manusia? Kan tidak bisa lagi disebut sebagai manusia, karena sudah hilang satu. Betul. Seperti itu. Masalahnya gini loh, Bang Edis, saya lihat apologet Kristen selalu sama-sama saling menyerang, padahal ajaran Tritunggal itu padahal semua Tritunggal itu kan berbeda-beda. Seperti Katolik dan Protestan itu bedanya Tritunggalnya di bagian apa itu, Bang Edis?
Ya, kalau kita bicara versi-versi Tritunggal, ada banyak macam-macam Tritunggal. Tritunggalnya siapa dulu? Setiap orang jelasin Tritunggal itu udah beda lagi nanti. Kenapa bisa gitu? Ya karena pemahaman mereka. Itu menurut kemanusiaan kan? Iya, menurut pemahaman mereka tentang Tritunggal tersebut. Kalau pemahaman orang tentu sudah pasti berbeda-beda, Bang. Betul, betul. Dari itu unsurnya dari mana itu, Bang Idis? Apanya? Unsur kenapa bisa berbeda-beda pendapat Tritunggal Katolik sama Tritunggal Protestan? Karena mereka ingin menjelaskan Tritunggal itu lebih dalam. Oh, Ketika mereka ingin masuk lebih dalam, disitulah mulai terjadi perbedaan sudut pandang seperti itu. Padahal saya mengumpamakan begini. Kalau misalnya kita tanya nih sama ahli-ahli teologis lah, yang mereka-mereka yang sudah merumuskan segala macam itu, dikatakan bahwasanya di situ hakikatnya. iya, iya. Nah, hakikatnya itu adalah sama. Begitu. Nah, yang dimaksud dengan hakikatnya sama, maksud mereka ini ketika saya tanya juga bingung. Waktu saya tanya hakikat itu apa juga mereka bingung juga, jelasinnya juga pusing begitu. Makanya saya umpamakan saja begini. Kalau seandainya ada seorang muslim begitu, dia baru bertobat. Jangan lari ke Kemudian- Muslim dulu. Sebentar, Jangan dulu lari ini ke situ kok. Ini ke situ. Kita Kristen dulu. Kristen Iya. dulu berbicara ini, Bang. Betul, Bang. Sama-sama. Ini kita ke sana kita. Jangan lari dulu, Bang. Aduh, Bang Idis Enggak, ini kita lari. nggak lari, Bang. Kita nggak lari. Maksudnya Karena gini, pada Bang. waktu Maksudnya waktu gini, Bang. itu, Abangku. sebentar, Bang. Sebentar Abang gini, itu biar lari, kita biar tadi saya berbicara selesaikan dengan dulu, sama-sama Bang. Kristen, Bang. Sama-sama Sebentar, Kristen Bang. kita yang berbicara. betul. Oke, Bang? Makanya Abang dengarkan dulu maksud saya. Ya. Karena Abang kan nggak nonton. Abang nonton diskusi saya dengan Elia Miron. Sering, Bang. Sering. Sering. Tritunggal itu dibuang ke tong sampah itu. Gimana? Itulah kalau sampai habis saya nggak nonton itu, Bang. Masalahnya pertama. Nah, makanya saya mau cerita dulu, Bang. Biar saya ulangi lagi. Oke. Jadi gini loh, Bang. Makanya video itu ditonton secara utuh gini. Waktu itu saya bilang begini, seandainya ada orang masuk Kristen, oke? Dia mengasihi Tuhan Yesus, dia berusaha untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dia nggak paham tuh yang Tritunggal yang Anda jelasin tadi tuh. Hipostasis union, satu hakikat, hakikatnya sama, tiga pribadi. Dia nggak ngerti tuh yang begitu. Dibuang aja tuh ke tong sampah itu. Saya bilang, dia akan diselamatkan tidak? Itu loh, konteksnya itu waktu itu diskusinya itu. Oh. Jadi, Abang di Nah situ pada ketemu. waktu itu Elia Miron sendiri lawan debat saya itu tidak bisa jawab. Oh. Begitu. Hanya lalu video itu diambil pada konteks itu lalu disebarkan seperti itu. Itu ceritanya. Oh. Terus kenapa Abang bisa berdebat sama si Rudi si Rudi siapa itu? Marga apa itu? Si Rudi, nama si Rudi itu ya? Apa itu? Yang pertama Karena pada waktu itu saya sedang live. Ketika saya sedang live, datanglah seseorang bernama Rudi Simamora. Pada waktu saya sedang live itu, dia bilang begini. Ini karena banyak ini orang-orang mau tahu ya. Gini teman-teman, antusias dari para netizen ini banyak. Jadi saya harus jawab ya. Betul. Karena banyak netizen baru, banyak orang-orang baru yang nggak ngerti. Jadi saya harus jelaskan dulu ya. Kenapa bisa seperti itu? Datanglah Rudi Simamora ini atau anak Batak ini ke live saya. Pada waktu itu saya live yang nonton tuh kalau nggak salah sekitar 25 ribuan orang pada waktu itu yang nonton. Betul. Dia bilang begini, "Le, tolong dulu saya." Tolong apa? Tolonglah dulu saya begini, lagi di penjara begini. Saya bilang, loh, bukannya sudah diurus sama Rudi Yohanes, saya bilang. Oh, nggak ada diurus, nggak ada seperak pun. Yang ngomong begitu adalah Rudi Simamora sendiri.
Bukan saya yang ngomong gitu, yang ngelaporin adalah Rudi Simamora. Bahwasanya dia tidak diurus oleh Rudi Yohanes. Nah, gara-gara itulah Rudi Yohanes kalang kabut kelabuan nyalahin saya. Begitu, lalu ngerembet kemana-mana. Itu masalahnya di situ. Saya nggak ada urusan sama mereka. Mana urusan saya apa? Nggak ada urusan saya. Jadi disitulah Bang Edis, makanya saya dari sebelum Abang Edis muncul di dunia TikTok, waktu pertama, kalau nggak salah dulu itu pendeta Yusuf ya, yang pernah ketangkap itu sama Mr. KC. Betul. Duluan mana sama Bang Edis? Kan duluan orang itu kan, menginjil di dalam TikTok. Dan kenapa digeruduk? Nah, di situ saya lihat abang itu saling menyerang sama si Rudi itu, jadi saya jadi kurang semangat. Yang mana ini ajaran yang benar dan mana yang ajaran yang sesat, gitu loh Bang Idis. Oke, coba yang mana kira-kira yang yang dalam sudut pandang kita buka forum internal ya dulu ya. Coba Ya, Bang, ya. Dari sudut pandang waktu abang nonton saya diskusi ini, yang mana yang dalam pendapat Anda ada katakan itu tidak biblikal? Coba. Oh. Kalau dari pandangan saya, Bang ya, pandangan pikiran saya lihat saya menilai yang mana apologet orang Kristen ini. Kalau yang benar Abang Edis, saya bukan memuja Abang Edis. Karena dari pengakuan Abang Edis tadi sama saya benar. Apa Tritunggal Abang itu saya lihat dari Alkitab itu benar semua. Apa perkataan Abang itu perkataan Bapa dan Roh Kudus. Saya salut sama Bang Edis. Saya angkat jempol sama Bang Edis. Tegakkan iman Abang benar. Saya. Oke, baiklah. Karena Abang setuju dengan saya, jadi tidak terkesan tidak adil, Bang. Begini, kalau Abang setuju dengan saya, nanti kesannya kita sama-sama saling membela-bela diri. Maksud saya begini, kira-kira yang tidak sepakat ada nggak? Yang sepakat di bidang gimana nih Bang? Di bidang Tritunggal kah atau di bidang penginjilan? Apapun yang ketika saya berkata begitu, mengatakan sesuatu yang Anda lihat tidak biblikal, itu yang bagian mana? Oh. Kalau di dalam penginjilan Bang, kalau saya lihat Abang Edis, kalau Abang mencomot dari Alkitab, ya Bang ya, maaf ya Bang ya, karena Abang apologet nih, aku jemaat biasa Bang ya. Saya lihat mencomot Alkitab, misalnya satu contoh, satu ayat dari Yohanes 1 ayat 20. Nah, Abang baca, tapi tujuan ayat 20 ini kemana ini Bang? Gitu loh, tafsirannya kemana dan tujuannya apa gitu. Kita tidak tahu ini apa tujuannya karena Abang tidak melihat judulnya gitu loh. Dari dasar pertama. Kalau misalnya kurang spesifik, saya nggak ngerti yang Abang bicarakan. Maksud saya yang spesifik begitu. Saya kan mengeluarkan banyak statement tuh, yang viral kemudian yang digoreng kemana-mana. Contoh, saya bilang kehendak untuk menyalibkan, rencana untuk menyalibkan Yesus itu adalah kemauan atau kehendak iblis. Tuh, heboh itu kan. Wah, Rudi mulailah. Wah. Yang lain-lain mulai semua. Terus apa lagi? Kan banyak itu Bang. Coba pilih salah satu. Yang mana yang kira-kira tidak biblikal? Coba. Yang saya bilang tadi Bang. Biblikalnya gini Bang. Fokusnya yang satu. Abang setiap mengambil comot ayat 1 misalnya ayat dari Yohanes 1. Tapi contohnya Bang. Spesifik dulu. Spesifik contohnya apa itu? Contohnya gini Bang. Abang ngambil satu ayat nih. Misalnya nih dari ayat Yohanes. Ayat 1. Bukan, maksudnya langsung contoh nyatanya. Contoh nyatanya. Contoh nyatanya itu Bang. Ayat 20 itu tujuannya kemana gitu loh Bang. Ayat 20. Kan ada Bang. Ada kan tertulis dalam kita Bang. Kan judul Alkitab. Judul ayat 20 itu kemana rumusnya Bang? Apakah itu pertobatan? Apakah itu untuk menyesatkan? Kan kita tidak tahu itu Bang yang Abang copot itu ayatnya. Oke lah, Abang pelajari dulu lah ya. Abang pelajari dulu. Oke ya. Saya nggak ngerti. Bukan, maksud saya ayat 20 apa itu? Ayat 20 apa yang mau dimaksud? Coba dulu buka dulu Bang. Ayatnya Bang. Aku nggak ada Alkitab di sini Bang. Ayat 20 coba. Ayat Yohanes ayat 20. Yohanes ayat 20. Nggak ada Bang Yohanes ayat 20. Yohanes 1 ayat 20 Bang.
Oh, Yohanes 1 ayat 20. Coba dulu Oke. Bang. Itu tujuannya apa itu? Oke, baik, saya bacakan Bang. Yohanes 1 ayat 20 ya. Perasaan tadi nggak baca Yohanes 1 ayat 20 kita. Nggak Coba apa-apa dulu. lah. Kita diskusi internal kita dulu, nggak apa-apa lah ya. Dialah yang dimaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ah, judulnya itu kemana Bang? Rumusnya Bang? Ini berbicara tentang perkataan Yohanes terhadap Yesus. Oh betul sekali Bang. Itulah Bang yang satu Bang. Itulah intinya. Yang maksud saya dan tujuannya. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang kontra dengan saya Bang ya. Gitu Bang ya. Itulah Bang ya. Terima Oke, kasih. baik. Saya turunkan. Nah, abang udah memberikan aku waktu untuk bersama. Dan Sama-sama, ini Bang. saya bukannya apa Bang. Saya belajar sama abang supaya saya tetap semangat Bang untuk Baik, memilih baik. Saya dalam nama turunkan ya Tuhan Bang ya. Yesus. Baik, Sama saya Bang. turunkan. Oke Bang ya. Baik, Terima kasih, baik, Bang. saya turunkan.